Teman-teman, apalagi ada Ustadz yang mau hadir, saya tidak menyangka bahwa hari ini begitu bahagia, begitu senang. Saya sampai mau nangis rasanya. Nangis aja baca. Kayak saya bisa ketemu ya. Udah gak bisa ngomong dari tadi, saya udah kebingungan gimana ini, apa namanya, kok kayaknya seperti mimpi ya. Jadi alhamdulillah, syukur saya ucapkan kepada Allah ya Rabbi bahwasanya teman-teman umahat Pak Ustadz masih ada yang ingat, masih sayang, masih kangen, masih kepengen ketemu. Syukur alhamdulillah sekali saya. Kemudian yang terakhir, saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa supaya kita di sini selain bersilaturahmi, kita juga saling berdoa, mendoakan, saling memaafkan atas segala kesalahan saya, khususnya selama ini di dalam tingkah laku perkataan kepada teman-teman, kepada Ustadz barangkali, karena saya ini di KNDI ini sejak tahun 1998. Kalau mahasiswa teh mahasiswa abadi. Profesor ya, pasti banyak kekurangan, pasti banyak yang tidak berkenan. Oleh karena itu mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita dikumpulkan Allah kembali nanti di channelnya Allah bersama-sama kita bercakap wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari semua itu, ya, Masya Allah gitu, tidak ada yang kebetulan. Bahkan apa ya, sampainya kita pun di sini, Masya Allah gitu, itu taufik dari Allah, Allah mudahkan. Terkadang kita tuh banyak merencanakan agenda nggak jadi-jadi, tapi sesuatu yang terkadang nggak terencanakan jadi gitu. Sudah direncanakan nggak jadi-jadi, Bu, nggak direncanakan jadi gitu kan. Tadi pun kesini ada saudara kita yang qadarullah terkena musibah gitu. Jadi tapi bismillah, jalan sana dulu baru ke sana gitu. Karena bagi saya itu pertemuan hari Bu cukup istimewa gitu, yang saya bisa bertemu dengan, mungkin namanya saya itu mungkin sudah agak-agak lupa, cuma wajahnya itu saya masih ingat tuh. Terutama Bu Aca gitu kan, rasa-rasanya Bu nggak banyak berubah Bu, nggak banyak berubah. Saya malah khawatir Bu, saya cepat berubah gitu. Inna min ijlalillahi ikramudi syaibah. Sesungguhnya di antara bentuk mengagungkan Allah itu dengan memuliakan yang sudah beruban. Jadi semakin tua itu harus semakin dimuliakan. Ngomongnya pun diatur Bu. Sebetulnya saya itu suara saya keras Bu, saya orang Pantura gitu. Cuma yang diajar sudah tua-tua, saya nggak berani gitu. Nah, kalau di santri galakan, karena santri lebih muda, santua. Kalau ngajar kelas yang ini itu mau galak itu apa? Miki-miki. Mengajarkan sering menasihatkan sabar kepada murid. Ini kebalik. Ini yang sering disuruh sabar ada ustadznya. Mau ngajar sudah disuruh sabar. Mau dikasih tugas sabar Ustaz. Saya teringat Bu, teringat abang mau ngasih tugas itu kan. Namanya ngasih tugas itu kan ustadznya menguji muridnya. Ketika jawabannya dikembalikan, ini apa? Ujian tersendiri bagi kita. Kenapa? Tulisannya itu dan pengalaman lebih. Jadi apa? Lebih menambah pengalaman, lebih menambah ilmu. Lebih menambah sabar dan lebih sering diingatkan loh. Inilah Pak, Masya Allah, keindahan yang luar biasa yang mungkin saya dapatkan di tempat yang lain. Bahkan dulu saya teringat, saya dulu pernah ngajar Elsia kan, masih muda-muda gitu kan. Selesai ngajar, selesai. Nggak ada seperti yang tua tuh kan, maksudnya itu masih jabri-jabrian, masih sering komunikasi. Mungkin saya pesan status titik inti gitu kan, meskipun nggak dikomen gitu. Cuma Pak, itu luar biasa. Jadi beda Bu, ngajari yang sudah tua dengan yang muda. Yang sama muda bahaya kan Ustaz. Masalahnya kalau punya hati nggak jadi kan susah. Iya, kalau yang salah ya dari kata.
Ustaz, saya Bu Fatimah. Saya itu teringat sayang dulu. Ingat nggak Ustaz Fatimah? Ingat. Mana nih? Bu Fatimah. Oh ini. Ini menantunya, anaknya. Mas sama menantunya. Mas ya Mas. Johan. Kakak saya. Kakak sama Johan Musyahidah. Masya Allah. Maka Pak, Bu, saya teringat sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 63 yang menegaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa allafa baina qulubihim, dan Allah mempersatukan, mengikat di antara hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, seandainya kau infakkan semua yang ada di muka bumi untuk menyatukan hati mereka, ma'allafta baina qulubihim, kamu gak akan bisa menyatukan. Walakinallaha allafa bainahum, akan tapi Allah yang menyatukan hati-hati mereka. Kita ini kan beda suku mungkin, beda latar belakang, beda keadaan, tapi kok bisa bersatu? Seharusnya saya kan cari santri, cari kelas yang muda, ya sesuai dengan saya. Cuma apa? Allah pertemukan dengan yang senior, tapi hatinya apa? Lebih banyak pengalamannya. Nah, yang menyatukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada namanya pertemuan yang kebetulan. Pasti apa? Allah sudah takdirkan. Dan Rasulullah sama sabda, al-arwahu junudun mujannadah. Roh-roh itu ibarat satu pasukan. Jika saling mengenal, selevel, frekuensi, akan bersatu. Semoga di surga nanti. Amin ya Allah. Tapi jika berbeda, itu pasti waktunya tinggal buat. Bisa ya. Maka alhamdulillah kita itu dipertemukan dalam sesuatu yang indah di majelis taklim. Iya. Fi thalabul ilmi, dalam momentum mencari ilmu, dan sesuatu yang paling besar pahalanya belajar ilmu. Kenapa? Teringat perkataan Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan al-ilmu la ya'dilu syai' liman sahhat niyatihi. Ilmu adalah ibadah yang teragung, gak ada yang bisa menandinginya bagi siapa yang niatnya benar. Maka ditanya kepada beliau, kaifa tasihun niyah, bagaimana dikatakan benar wahai imam dalam menuntut ilmu? Maka beliau mengatakan, idza nawa bihil aqd raf'al jahli an nafsi wal ghairi. Jika ketika niat dalam menuntut ilmunya untuk mengangkat, menghilangkan kebodohan pada diri sendiri dan pada orang lain. Dan di antara yang menggembirakan itu ketika saya mendengar 1-2 orang dari teman-teman kita itu mengajarkan lagi, itu luar biasa. Ustaz, meskipun masih bismillah, ajarkan yang dimampu. Berikutnya apa, kita cari lagi nanti bareng-bareng. Luar biasa. Di antara apa? Ibadah yang luar biasa adalah ibadah menuntut ilmu yang niatnya adalah menghilangkan kebodohan pada dirinya, berikutnya pada orang, minimalnya anak sendiri. Maka itu yang lebih utama kan? Sebelum yang lain adalah orang terdekat, orang tua kita, anak-anak kita, adik saudara kita. Sehingga itu bagi saya apa? Pertemuan yang istimewa, pertemuan yang luar biasa. Sehingga Bapak ingat sebuah doa gitu kan, Allah maj'al hadzal liqa'an marhumah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini adalah pertemuan yang membawa rahmat Allah. Liqa'an marhumah wa tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'sumah, dan jadikan ya Allah perpisahan pada kami tafarruqan ma'sumah, perpisahan yang akan mendapatkan penjagaan darimu. Wala taj'al fina wala minna syaqiyyan wala mahruma. Jangan engkau jadikan ya Allah siapapun dari kami yang jika nanti berpisah karena mungkin pindah rumah atau pindah apa atau Pindah alam. Pindah dunia. Pindah alam. jangan nakut-nakutin Bu. Pasti
pasti. Pasti. Bu, itu pasti. Pasti. Setiap perpisahan, nah, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Jangan Soalnya umur anak udah berkurang banyak ini Pak Ustaz. jangan kan Bu, Ustaz khawatir. Jangan zaman Sama-sama antri gitu. belakangan. Atau sama belakangan zaman di depan. Enggak, Bu. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Tapi ingat, itu dunia. Kalau kamusnya dunia itu setiap pertemuan ada perpisahan kamusnya dunia. Semua ada akhirnya ya. Tapi kita kan abnaul akhirat. Iya. Anak-anak akhirat. Kalau di akhirat kebalikannya, setiap perpisahan ada perjumpaan yang hakiki. Sehingga Pak, kehidupan kalau istilah dunia itu nggak akan berpisah tuh. Apa istimewa akhirat? Seandainya di dunia itu semua yang kita inginkan tercapai, sehat terus, muda terus, nggak pernah gelisah, nikmat terus, nggak pernah ujian, terus apa istimewa akhirat? Justru apa ya, dunia itu gitu, bertambahnya sesuatu pasti ada yang kurang, bertambah ini ada berkurang. Iya. Dengan bertambahnya usia apa yang kurang? Banyak kan semua. Penglihatan berkurang. Pendengaran, daya ingat. Kalau daya ingat jangan dulu. Kelasnya masih berlanjut soalnya. Jangan tak ngaku ustadznya Bu. Penglihatan berkurang, pendengaran mungkin berkurang. Mata yang kita lihat mungkin ada yang berkurang matanya, tapi apa? Mata batin yang lebih tajam daripada yang masih sehat. Sehingga mengenai masalah tentang tidak kehidupan dunia, tapi kita masih yakin setiap perpisahan pasti ada perjumpaan yang hakiki. Maka teringat sebuah sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Mujahid. Beliau mengatakan, sabda Rasulullah SAW, istaghfiru min ashabil mu'minin, perbanyaklah oleh kalian dari teman-teman orang beriman yang baik. Dan insya Allah semua orang beriman itu pasti baik. Tentunya apa? Iman yang sempurna. Maka beliau mengatakan, perbanyaklah oleh kalian teman-teman orang beriman yang baik. Fa inna lahu syafa'atan yaumil qiyamah, sesungguhnya mereka itu punya hak syafaat pada hari kiamat. Maka ditanya kepada para sahabat, kaifa dzaka ya Rasulullah? Bagaimana syafaatnya orang beriman? Beliau mengatakan, bainama ahlul jannati fil jannah wa ahlun nar fil nar. Ketika Allah sudah putuskan penghuni surga, penghuni neraka, neraka. Maka di antara penghuni surga itu kan Allah mengatakan fi syugurin fakihun atau fakihin. Fi syugurin fakihin. Penghuni surga itu sibuk dalam kenikmatan. Jadi bukan sibuk dalam urusan, sibuk dengan kenikmatan. Maka di antara yang disibukkan oleh penghuni surga itu nikmat ingin berjumpa dengan teman-teman. Maka mereka itu bernostalgia. Dulu di dunia pernah kita bermajelis taklim. Dulu kita pernah di rumahnya Bu Asa. Hari ini tanggal berapa nih? Ditulis nanti. Tanggal 4 Juni 2023. Ada si fulana. Ya Allah, aku pengen ketemu. Namanya lah, di antara kenikmatan kita berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai, yang kita rindukan. Ada mengatakan rindu itu berat. Obatnya apa? Ketemu. Jadi kalau sebatas itu harus ketemu. Sampai sini kita sering menjadi. Masya Allah. Maka apa? Ya Rob, kok aku tidak mendapati si fulana? Maka sebutkan qadallahu wa finnar.
Contohnya apa? Ada orang beriman yang dia itu apa? Tidak Kafir. bisa langsung masuk. Ada tasfiyah, dibersihkan, tathir, pencucian. Maka apa? Dia mengatakan, ay Rabbi inna laddati bil jannah lan taktamila illa ma'fulan. Sesungguhnya kenikmatanku di surga nggak akan sempurna tanpa dia. Jadi layaknya kita tuh masih muda gitu kan. Aku nggak bisa Hidup tanpa oh, terlalu lebih. Maka apa? Sesungguhnya kenikmatan nggak akan sempurna ya Allah jika nggak sama si fulan. Maka apa? Silahkan cari saudaramu dengan syafaat yang kau miliki. Maka dia datang. Cari. Ya tentunya apa itu? Apakah dia antar malaikat atau di mana Allah habis? Alat pun hal apa? Ketemu sama saudaranya kemudian dientas, dikeluarkan dari neraka, disuruh mampir ke Cibubur. Mampir ke surga. Maka ketika dia keluar dari neraka masuk ke surga, itu penghuni neraka yang lain kok sudah keluar ya. Maka mereka bertanya-tanya kepada malaikat, hal abuhu syahid, apakah dia punya bapak yang mati syahid? Qaulullah, nggak ada. Wal akhuhu syahid, apakah dia punya saudara sekandung yang mati syahid mendapatkan syafaat dia? Qaulullah. Wa syafa'ul malaikat wal anbiya, apakah mendapatkan syafaat dari nabi dan nabi? Qaulullah, tidak. Walakin syafa'ul hada, akan tapi dia mendapatkan syafaat dari saudaranya. Pada saat itu apa? Penghuni neraka mereka ini dan mengatakan sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 100. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Ya Allah, betapa ruginya diriku. Pada hari ini kita nggak punya teman-teman yang memberikan syafaat. Wala sadiqin hamim, dan nggak teman dekat yang memberikan manfaat. Kalau annalana karrah, seandainya kami bisa dikembalikan lagi, fanakuna minal mu'minin, kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Sehingga apa? Dalam pertemanan kita, persaudaraan kita, ukhuwah kita itu tidak hanya sebatas di dunia. Persaudaraan kita berjumpa di dunia dan akan berlangsung di surganya kelak. Amin. Nanti Bu Aza kalau duluan Bu, itu panggung-panggung ya. Kalau ibu duluan panggung-panggung Bu. Ustaz yang berani ke surga, nenek yang dipanggil. Nah, biasanya duluan kan yang Manggil-manggil karena kita tetangga Bu, atas bawah, bukan makanan di neraka, bukan alhamdulillah. dulu ada kisahnya seorang sahabat, kalau saya Tolha ya. Tolha bin Ubaidillah ini apa? Pernah punya kisah ya. Pernah ada 3 sahabat itu yang masih Islam dari kabilah, lupa kisahnya. 3 sahabat yang dia masuk Islam. Ketika masuk Islam itu langsung ada panggilan jihad. Akhirnya ketiga-tiganya ikut. Yang Allah takdirkan salah satu di antara mereka mati syahid. Kemudian apa? Mati syahid. Akhirnya tinggal 2 sahabat. Tahun berikutnya juga apa? Allah takdirkan yang kedua meninggal juga. Meninggal dia sendirian. Setahun, beberapa tahun berikutnya baru meninggal juga. Dan Tolha mendapati ketiga sahabat ini. Mungkin ya kalau kajian bareng, ke masjid bareng, ke pasar bareng, ada gitu weh. Suatu ketika Tolha bin Ubaidillah ini apa? Diperlihatkan dalam mimpi. Dalam mimpinya dia itu sedang apa? Nunggu di depan pintu surga. Maksudnya dia itu apa? Mau masuk surga, tapi masih di depan pintu. Ketika dia sedang menunggu, ternyata apa? Diperlihatkan 3 sahabat tadi. Sahabat yang masuk duluan itu adalah orang yang paling terakhir meninggal. Lalu setelahnya apa? Setelah dia masuk, lalu disusul dengan orang yang kedua yang mati syahid.
Harus setelahnya apa? Orang yang pertama yang mati syahid, ketika pertama kali masuk Islam mati syahid, dia baru yang Terakhir. maka Tolha terkira bisa gitu. Kan seharusnya apa? Yang pertama kali masuk itu yang pertama kali mati Syahid. Akhirnya Tolha juga mau pergi masuk, tapi apa? Dihalang sama malaikat. Entar, belum waktunya, masih apa? Dia belum apa tuh, dia masih mimpi. Setelah akhirnya dia terbangun, ketika terbangun, dia terheran-heran. Kemudian mendatangi sholat dan menceritakan. Langsung mengatakan, walima ta'ajub, kenapa harus ta'ajub? Kenapa harus heran dan Tolha? Sesungguhnya apa? Sebaik-baik hamba adalah hamba yang Allah berikan umur yang panjang. Amalannya pun Baik. dan itu kita dapat di akhir dewasa. Insyaallah. Amin. Dan teman-teman yang lain. Amin. Semoga kita semua adalah orang-orang yang diberikan umur yang panjang, rezeki melimpah, Amin. Ya Allah. sehat terus. Amin. Dan apa? Yang kedua bersyaratnya. Khairun nas man tala umruhu, sebagai mas adalah yang panjang umurnya wa hasunul amal. Kita diberikan taufik oleh Allah punya amal-amal saleh yang terus-menerus istiqomah. Mudah-mudahan kita ini senantiasa dipertemukan dengan komunitas-komunitas yang menguatkan keimanan kita. Teman-teman yang bisa mengingatkan tawasil, bisr wal haq. Teman-teman yang senantiasa mensupport kita untuk apa? Memperbanyak amal saleh. Dan itu Masya Allah mahal. Kita dipertemukan dengan orang-orang soleh-solehan, itu mahal. Kenapa? Itu bisa berdampak di dunia dan di akhirat. Iya. Kalau seperti dunia kan ya dunia sebentar. Tapi kalau memberikan manfaat akan selamanya kan luar biasa. Itu yang mahal. Oleh karena apa? Di antara ayat yang Allah pesankan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Al-Kahfi ayat 20 84 ya. Berfirman, Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsak. Ayat berapa tuh? 28 atau 24? Surat Al-Kahfi ayat 20. Berapa? 28 ya? Bunyinya, Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsak ma'al ladina yada'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furudha. Ini ayat punya sebab nuzulnya, sebab musabab turunnya ayat. Nabi Muhammad itu ketika mau mendakwai pembesar-pembesar Quraisy, pengennya orang-orang Quraisy itu apa? Kalau nanti di majelis taklim, di halaqah wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, tolong apa? Jangan dicampur. Kita ini dengan yang kaya-kaya, yang pembesar-pembesar, yang darah-darahnya biru, jangan dicampur sama yang merah. Kita apa? Ini bangsawan. Mu'id, Al-Mughirah, dan yang lainnya. Jangan dicampur sama Bilal. Bilal sudah budak, hitam lagi. Hitam lagi. Siapa lagi? Ammar bin Yasir. Sahabat-sahabat yang miskin. Maka apa? Turun ayat sebagai teguran. Wahai Muhammad, isbir nafsaka. Sabarkan dirimu. Dan makna sabar apa? Habsun nafs, menahan diri. Sabarkan dirimu, kuatkan dirimu ma'alladina yada'una rabbahum, bersama orang-orang yang mereka berdoa kepada Tuhan. Jadi apa? Pesan Nabi Muhammad untuk bersabar bersama orang-orang beriman. Hasbuka wa man ittaba'aka minal mu'minin. Cukuplah wahai Muhammad dirimu dan orang-orang beriman. Ya Pak?
disuruh membersamai orang-orang beriman yang baik. Kan enggak, kan semua orang beriman kan enggak semuanya sama sosialnya. Ada yang tinggi, ada yang besar, ada yang high class, ada yang macam-macam. Tapi apa? Wasbir nafsaka. Indahnya apa Islam? Islam enggak mengkata-katakan. Syariat-syariat Allah. Dan Allah sebutkan sifatnya orang yang soleh, yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Mereka senantiasa berdoa kepada Allah. Dan makna doa dua. Doa ibadah dan doa masalah. Punya hajat apa? Doa. Namanya doa masalah. Atau apa? Doa ibadah. Ibadah-ibadah yang baik yang mahdhah maupun ibadah yang sunnah. Bil ghadati wal 'ashyi. Baik di waktu pagi maupun sore. Apa? Karakter orang beriman yang soleh itu yang dia itu apa? Punya ketaatan kepada Allah di waktu pagi dan sore. Di antara buktinya pagi dan sore, ketika waktu paginya sholat subuh berjamaah, ketika sholat sorenya pun berjamaah. Dan di antara turunnya malaikat kan ada apa? Malaikat pagi dan sore. Pergantian apa? Para malaikat. Ketika mereka apa? Naik dan turun ke bumi itu saling ditanya. Gimana kamu dapati hamba-hambaku? Aku mendapati mereka ya Allah dalam keadaan sholat subuhnya. Itu di waktu pagi laporan. Yang di waktu sore, gimana kamu kemarin pas sore dapati hamba-hambaku? Aku mendapati mereka ya Allah juga apa? Berdoa kepada. Nah, di antara sholat yang ditekankan untuk diperhatikan adalah sholat subuh. Hafidhu ala sholawati wa sholatul wusta. Khususnya untuk apa ibu-ibu. Sore itu banyak tantangannya. Banyak godaannya. Ntar uji piring dulu. Sekaligus tangguh dikit. Lagi di jalan. Di jalan tangguh Kalau kerja lagi di jalan, aduh, besar sebenarnya. bentar lagi sekali di sana. Akhirnya apa? Ketika lihat jam, astagfirullahaladzim. Setengah waktu kerja. Akhirnya apa? Wudunya cepat-cepat, sholatnya Asal-asal. cepat-cepat. Sehingga apa? Di antara tanda kesayangan adalah ketika di waktu pagi dan sore senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu. Kalau tegaskan wala wala ta'du aynaka anhum. Jangan palingkan kedua matamu dari mereka. Kenapa? Turidu zinatal hayatid dunya. Karena ingin perhiasan dunia. Bagaimana bentuk dunia itu? Menarik. Itu ada hijau manis. Hijaunya ada bu. Manis juga kan? Manis. Kita kalau Bekasi kan panas bu. Kalau ke Cibubur, bu ya. Cibubur masih ada. Masih banyak. Pohonnya banyak. Apalagi kalau jalan-jalan kemana gitu, ada hijau, nah itu dunia hijau manis, menggoda. Tapi bagaimanapun menggodanya dunia, la ta'du aynaka an, jangan palingkan pandanganmu, hatimu dari mereka. Karena pertemanan itu menyelamatkan. Karena di sana grupnya grup yang hikles, oh sama aja. Enggak. Bersama orang beriman itu apa? Lebih indah. Karena keselamatan dunia dan akhirat. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan ikuti orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Di antara tanda orang yang hatinya lalai dua kata para ulama. Sahibu hawa wa sahibud dunya. Pengekor hawa nafsu dan gila dunia. Cinta dunia. Maka apa? Orang mengatakan ihdaru minan nasi sinfain. Hindarilah oleh kalian dua karakter manusia. Apa itu? Sahibu hawa fatanahu hawa wa sahibud dunya fatanahu dunya. Pengekor hawa nafsu yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya.
dan pecinta dunia yang melalaikan dari segalanya. Sehingga dari ayat tadi, di antara pesan yang bisa kita ambil faedahnya, pesan Nabi Muhammad saja itu dikasih pesan untuk bersabar membersamai orang-orang yang beriman. Apalagi kita sabar bersama orang-orang beriman. Dan Masya Allah gitu, meskipun jaraknya jauh-jauh kan, kita masih diikat dengan online, internet. Minimal kan, ya terkadang sering jati kan, kirim apa gitu, salam, say hello. Dan lebih hebatnya lagi, jika meskipun jarak memisahkan kita, kita saling mendoakan. Jasad boleh berpisah, tapi hati tetap terpaut. Ada sebuah ungkapan, wa in taba'di ajsamu fal qulubu tatawahhadu. Meskipun raganya itu berjauhan, tapi hati tetap dalam satu bangsa. Di antara dengan saling mendoakan. Kita apa ya, mendoakan wajah. Kalau didoain cucunya, Aduh, Ustaz saya. didoain cucunya gitu. Dia tetap soleh. Amin. Karena nama saya Safar, Bu. Kalau nama saya kan Terus jalan-jalan. karena nama yang paling indah itu soleh. Meskipun orangnya nakal tuh panggilan Soalnya aja soleh. siapa namanya gak soleh kan panggilan lagi. Mudah-mudahan juga soleh, mudah-mudahan. Maka berbicara mengenai doa, teringat sebuah sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim dari Auf bin Malik yang mengatakan sebaik-baik pemimpin adalah mereka pemimpin yang tuhibbunahum wa yuhibbunahum. Kalian mencintainya dan dia mencintainya. Kamu indahnya kehidupan itu kan jika ada dua hati saling. Makanya yang paling menyakitkan kan cinta bertepuk sebelah tangan. Lemas ini bahasanya anak muda. Nggak nyambungnya, muka kena-kena. Ya kena. Dikejar-kejar makin menjauh. Maka di banyak ayat kan Allah mengatakan radhiyallahu anhum Allah ridho terhadap mereka ridho senang. Di antara bentuk keindahan yang luar biasa jika kita itu punya teman, kita mencintai mereka, mereka mencintai kita. Kita datang ke rumahnya aja disambut dengan indah, melihat wajah itu Masya Allah, bilang luar biasa. Tadi apa saya bilang di awal, kayak gak ada yang berubah, Bu. Awet muda, yang awet tua. Baca masih ngajar juga, ngajar. Jadi masih dibutuhkan panti jompo, ngajar di panti jompo. Itu Bu, yang bikin awet muda. Betul, Ustaz. Tadi saya mau ngomong apa? Tuhibbunahum wa yuhibbunahum. Radhiyallahu anhum wa radu anhum. Saling bertaut antara keduanya. Kalian mencintai pemimpin kalian mencintai kalian. Allah ridho terhadap kalian ridho dengan pembalasan dari Allah. Yang kedua, wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Kalian mendoakan mereka bersolawat dan mereka mendoakan kalian. Di antara faedah dari ayat ini, dari hadis ini, bagaimana Pak kecintaan pemimpin dengan rakyat yang saling bertaut itu dikaitkan dengan tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum, karena mereka saling mendoakan. Kenapa cinta itu dikaitkan dengan mendoakan? Karena sempurnanya cinta, kasih sayang itu dengan saling mendoakan. Bahkan salah satu cara menghadirkan cinta, kasih sayang adalah dengan saling mendoakan. Jadi apa, meskipun tadi al-ajsamu wa in taba'adatil ajsamu, meskipun raganya berjauhan,
fal qulubu tatawahhadu, hati yang tertawa. Ada yang di pondok kopi. Saya lihat resolnya masih ada loh. Resol sampai Bunur. Bunur nggak bikin, San. Oh begitu. Minimal mengingatkan saya karena Itu Bu Sri yang bikin. Itu namanya di Bunur. ada ibu-ibu yang lain. Sehingga Bapak, meskipun kita berjarak, kita bisa saling mendoakan. Ya Allah, teman-teman dulu, ibu-ibu saya yang di KNDI, yang nggak bisa saya sebutkan namanya persatu-satu, tapi apa tidak mengurangi daripada doa yang ingin saya beri. Dan itu di antara akhlaknya para ulama, itu saling mendoakan. Ibnu Hanbal itu mendoakan siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mendoakan guru siapa? Imam Malik. Indah gitu. Jadi apa? Subhanallah gitu. Saya pun sama kok, nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata sebenarnya. Susah. Ustaz yang doain memek. Maka semoga Pak, pertemuan kita ini pertemuan yang diridhai Allah, membawa rahmat, membawa keselamatan di dunia dan akhirat, dan lebih sempurna kasih sayang di antara kita, saling tawadu, saling sayang menyayangi, saling mencintai dengan saling kita mendoakan. Jika ada yang sakit, ya info kami. Masya Allah, kita juga pengen mendengar. Kita ingin memberikan doa. Jika saudara kita mungkin yang jauh gitu, kita saling berbagi apalah gitu. Itu indah benar. Kalau kita belajar pelajari akhlak Tuhan, Masya Allah, indah. Persahabatan di antara para sahabat luar biasa. Juga teringat kisahnya Bilal dan Abu Dhar. Apa kisahnya Al-Muhajirin ketika mereka sedang berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Setelah dipersaudarakan Rasulullah SAW, kaum Ansar dan Muhajirin luar biasa. Abdurrahman bin Auf ketika datang miskin. Kenapa miskin? Karena nggak boleh bawa Pak. Syaratnya untuk hijrah apa? Nggak boleh bawa rumah. Rumah dibawa. Nggak boleh bawa yang lainnya. Tapi para sahabat Muhajirin apa ini apa? Cintanya dengan Islam itu melebihi segalanya. Juga teringat kisahnya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu anak muda paling ganteng di Makkah. Setiap ada arisan para pemuda-pemudi gitu, senantiasa dibikin siapa? Mus'ab bin Umair. Kalau istilahnya Pak, artis Korea yang Pak minggir. Itu Mus'ab bin Umair. Itu kalau apa, misalnya dari rumah dia lewat jalan ini gitu, orangnya sudah gak ada, itu baunya masih kecium. Mus'ab bin Umair dia masih ini. Menjadi apa, bahan omongan di pembicaraan anak muda. Ketika dia masuk Islam, maka apa? Dia tinggalkan semua. Bukan berarti dia nggak mau, enggak. Kenapa? Ibunya melepasnya. Mengatakan, wahai Mus'ab, jika kau masih muslim, masih beriman dengan Nabi Muhammad, maka aku nggak akan makan. Biarkan melihat aku mati di depanmu. Dia mengatakan, seandainya wahai bunda, engkau memiliki 10 nyawa, dicabut satu persatu di hadapan aku, tidak akan berubah. Tidak akan kembali kepada agama kesyirikan. Makanya yang Allah utus ke kota Madinah siapa? Mus'ab bin Umair. Karena orang Madinah orang kaya, orang-orang yang dalam kemewahan. Kalau diutusnya Bilal kan minder Bilal. Kan nggak pernah merasakan jadi orang kaya. Diutusnya Mus'ab bin Umair sehingga apa? Levelnya dia biasa. Sehingga ketika apa? Berdakwah lepas semuanya.
nggak ada istilahnya apa, nggak enak, nggak pas. Iya. Dan di antara apa, para sahabat yang sering diingat setelah Islam jaya itu Mus'ab bin Umair. Kenapa? Karena ketika beliau syahid di perang Uhud, jenazahnya Mus'ab bin Umair itu ketika ditutupi dengan kain kafan, itu ketika ditarik ke bawah ke kakinya, kepalanya kelihatan. ketika ditarik ke atas kepalanya, kaki ke bawah. Maka semua para sahabat itu menangis. Kenapa? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Sampai apa ketika Umar itu di zamannya Umar, di zamannya para sahabat yang lainnya, dan Islam sudah menjadi jaya. Setiap dihidangkan makannya enak-enak itu apa? Sebelum mau makan tuh mereka tuh menangis tuh, tertegun. Kenapa? Mengingat sahabat yang mulia Mus'ab bin Umair. Bahwasanya apa? Tegakannya Islam, tegakannya ada Islam di kota Madinah, melainkan ada jasa siapa? Mus'ab bin Umair yang meninggalkan semua kemewahan demi tegaknya Islam. Setiap mau makan yang enak itu teringat Mus'ab bin Umair. Ini apa? Ini apa kalau berbicara mengenai kisah para sahabat itu, wah menggugah. Kalau di antara mengatakan, jika antum memiliki keadaan futur, baru sedang apa? Berat keadaan, baca sirahnya para orang soleh yang bisa menguatkan. Maka di antara kisah ini saya mau bilang, kisahnya kaum Muhajirin dan Ansar. Ketika Abdurrahman bin Auf itu hijrah, nggak apa-apa, ditawarin sama para sahabat Ansar. Wahai Abdurrahman bin Auf, jika engkau pengen punya tanah, aku punya sebidang atau beberapa tanah, tak bagi untukmu. Aku punya banyak harta, wahai Abdurrahman bin Auf, jika engkau mau, tak bagi separuh daripada harta. Yang ketika saya lupa, misalnya. Sampai istrinya. Sampai istrinya lagi. Sabar. Itu loh. Ya, mungkin gak tahu gimana ya. Istri dibagi gitu. Itu Luar biasa. tingkatan persaudaraan 3. Tingkatan persaudaraan 3. Pertama apa? Minimal nggak ada saling nyakiti. Kewajiban kita nggak dituntut untuk mencintai agar semua tuh cinta sama kita, nggak bisa. Nggak ada kewajiban yang menuntut kita semua saudara-saudara kita, semua teman-teman kita, semua manusia itu suka sama kita. Nggak ada tuntutan. Tapi tuntutan satu apa? Jangan pernah menyakiti mereka. Al-muslimu man salima muslima min lisani wa yadihi. Orang muslim adalah orang muslim yang benar-benar saudara muslimnya selamat dari tangan dan lisannya. Jadi yang Allah minta, yang diminta adalah apa? Jangan pernah menyakiti orang lain. Minimalnya menjadikan semua orang cinta itu mustahil. Semua orang itu suka sama kita mustahil. Tingkatan pertama adalah jangan menyakiti. Yang kedua apa? Kalau bisa, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu. Tidak akan punya iman sempurna siapa? Orang mukmin yang dia itu mencintai saudaranya sebagaimana mencintai saudaranya sendiri. Itu tingkatan kedua. Tingkatan yang ketiga, al-isar. Ini yang berat. Mendahulukan saudaranya daripada dirinya, meskipun dia membutuhkan. Kita udah berat. Makanya apa? Allah memuji orang Muhajirin dan Ansar dalam surat Al-Hasyr. Kenapa? Karena isarnya. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka itu mengutamakan saudara padahal mereka membutuhkan. Di antara kisahnya Pak, ada seorang Muhajirin itu nggak punya apa-apa, istilahnya lapar, datang kepada baru hijrah, mengatakan, wahai sahabat, siapa yang mau menjamu saudara kita? Ana ya Rasul. Akhirnya waktu itu pas malam-malam dibawa ke rumahnya, dihidangkan makan, mati lampu.
diajak makan, bunting. Ya alhamdulillah, itulah pulas. Padahal apa? Sohibul bait nggak makan. Anak-anaknya. Tapi apa? Rasul tahu. Rasul baru sama. Ini apa? Kisah. Allah puji apa? Kaum muhajirin asal karena isar mereka. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kita minimalnya apa? Satu dulu. Tidak ada saling penyakit. Dan apa? Mencintai saudara kita. Dia ada apa? Saling mendoakan. Semoga Bu Sri panjang umurnya. Amin. Dan yang lainnya. Amin. Ya Ustaz. Doain nenek. Semua aja Bu. Bukan tentunya beda. Berarti apa? Banyak yang doain itu siap. Jadi penutup terakhir itu Sudah calon kecil. yang tua yang mendoakan yang muda. Sehingga menjadi apa? Berapa menit itu? Sekarang Ibu Aca waktunya. Azan. Sehingga kesimpulannya dari pertemuan kita ya, semoga pertemuan kita ini pertemuan yang mendatangkan rahmatnya Allah. Amin. Kita berjumpa di dunia dan kita akan bertemu kembali. Amin. Kita saling mendoakan di antara kita dan saling berkabar insyaallah. Dan saya terima kasih kepada Bu Sri dan kawan-kawan yang mengundang saya dan suatu kehormatan yang luar biasa bagi saya. Suatu kebahagiaan yang luar biasa. Tidak bisa diungkapkan. Sama, karena nangis aja bisanya. Lagi senangnya. Ustaz yang bilang 3 Ustaz Yamin, Ustaz Ridwan, Ustaz Sapa. Alhamdulillah, masya Allah ada. Saya mewakili Ustaz Yamin dan Ustaz Ridwan. Baik Bu, mungkin apa ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya dari saya. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Jika pedang melukai tubuh ada harapan untuk sembuh. Jika kata-kata melukai hati, kemana obat tidak dicari. Tidak ada lagi kecuali saling maaf. Dan insya Allah saya itu yakin Bu, ibu-ibu pasti memaafkan saya kan? Tidak sia-sia sudah saya cerita. Saling mencintai karena Allah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مرحوما وتفاضل من بعد تفاضل معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين Stop sekronnya. Jalan kaki. Jalan kaki deh, jalan kaki. Sekarang itu jalan. Tadinya boneka semua jadi rumah boneka. Mana pada kesiangan lagi. Aku paksa naik. Tangi Ustaz, udah mau subuh.